Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang baru. Nah, sebelumnya seperti biasa diisi dulu terhadirnya ya di LMS. Silahkan kalian buka LMS-nya. Nanti silahkan isi daftar hadirnya. Semoga hari ini hadir semua dan tidak ada yang sakit ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas KD atau kompetensi dasar tentang menerapkan metode perakitan produk. Namun sebelumnya Ibu akan merefleksi atau mengulang kembali, sedikit mengingatkan kalian saja tentang poin-poin yang sudah kita bahas di materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita sudah bahas dari mulai perencanaan produk massal, lalu kita sudah bahas tentang indikator apa saja untuk mencapai produk untuk memproduksi produk massal, lalu kita sudah membahas tentang proses memproduksi produk massal sampai kita untuk sekarang kita proses perencanaan, bukan proses memproduksinya, proses perencanaan produk massal itu seperti apa. Baru sekarang di pertemuan keempat kita akan membahas tentang metode penerapan metodenya itu seperti apa, metode perakitan produk barang atau jasa. Namun di sini kita akan fokus lebih ke metode penerapan barang ya. Oke, Ibu udah buka LMS Ibu ya di sini. Maaf. Nah, kita buka dulu ya LMS-nya. Nah, kita login. Sudah login ya. Login dulu ya, sebentar. Tujuan Ibu kenapa sih kalian membahas materi ini? Yang pertama, berharap kalian bisa paham tentang konsep dasarnya dulu, pengertiannya, fungsinya, prinsipnya tentang metode perakitan produk. Selanjutnya juga berharap kalian bisa menerapkan atau bisa bukan menerapkan, kalian bisa menyimpulkan atau kalian bisa bagaimana sih kalian menjelaskan tentang sistem perakitannya itu seperti apa saja. Lalu selanjutnya terakhir Ibu harapkan semoga kalian bisa menerapkan atau mempraktekkan bagaimana perakitan produk itu ya, walaupun pada produk-produk yang sifatnya sederhana itu ya. Nah, itu untuk kegiatan inti kita. Jangan lupa nanti ada diskusi kelompok untuk pertemuan kedua dan ketiga. Diskusinya itu seperti biasa ya, anggota kelompoknya seperti yang minggu-minggu sebelumnya, tidak ada yang berubah, kita pakai kelompok yang sama itu ya. Jadi nanti silakan dipersiapkan. Nah, untuk sekarang kita masuk ke kegiatan intinya atau pembelajaran kita. Sekarang kita membahas tentang KD, menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa. Nah, materinya sudah Ibu bagikan di LMS ya. Silakan kalian buka dulu nanti di sini ya, produk kartu perusahaan. Kalian buka dulu. Setelah dibuka, nah di sini Ibu sudah pastikan materinya ya. Nah, untuk yang pertemuan sekarang, nah ini ada. Nah, di sini ada modul. Kalian buka modulnya. Nanti di sini ada tayangan berupa bahan ajar dan PowerPoint-nya. Untuk bahan ajar ini untuk materi 3 kali pertemuan, jadi langsung ya semuanya. Jadi silakan nanti dibaca saja untuk materi yang kita dulu yang sekarang. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menggambarkan. Silakan nanti kalian buka PowerPoint-nya ya. Kalian buka PowerPoint-nya. Nanti di sini, oke, buka bareng-bareng ya. Oke, pokok materi yang akan kita bahas. Apa sih materi yang kita bahas itu? Yang pertama, kita bahas tentang pengertian perakitan produk. Yang kedua, fungsi perakitan produk. Yang ketiga, kita bahas tentang prinsip metode perakitan produk itu seperti apa. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perakitan produk itu, kegiatan perakitan itu. Lalu selanjutnya juga pengelompokan metode perakitan produk. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, di sini ini ada gambar. Silahkan kalian pikirkan tentang gambar-gambar itu. Kenapa sih Ibu tampilkan dulu seperti itu biar ada bayangan, oh seperti ini loh, ini perakitan, oh seperti ini perakitan itu ya. Nah, perakitan itu apa sih? Perakitan itu adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi perakitan itu lebih kepada menyusun ya, bagian-bagian komponen alat atau mesin menjadi suatu barang, produk gitu ya.
jadi memiliki nilai atau fungsi tertentu. Itu intinya ya. Fungsi perakitan itu apa sih? Yang pertama tentunya untuk menggabungkan produk, material penyambung dan subrakitan menjadi barang jadi. Itu fungsinya ya. Jadi dari mulai menyiapkan komponen, apa saja yang dibutuhkan, penggabungan komponennya, sampai pemeriksaan kualitas produknya. Yang ketiga, prinsip metodenya itu ada 2 ya, silahkan dibaca. Di situ ada ya, meletakkan peralatan, terus mengurutkan pekerjaan sampai dengan komponen yang dipasang, terus area kerjanya harus seperti apa ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Ada yang pertama, jenis bahan dari komponen dirakit, itu harus dipikirkan bahannya itu karena mempengaruhi terhadap proses perakitan. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan, berarti seberapa besar produk yang akan kita buat itu membutuhkan tenaga seperti apa. Pemilihan metode penyambungannya, pemilihan metode penguatan. Kalau penyambungan berarti menyambungkan alat-alatnya itu apa sih metode yang cocok digunakan. Pemilihan metode penguatan berarti yang bisa ketika kita sudah menyambungkan bagaimana bisa komponennya itu bisa kuat, itu kokoh. Terus penggunaan alat bantu perakitan. Jadi kalau tadi bahan itu bahan utama, kalau ini alat bantunya. Lalu toleransi bentuk atau tampilan produk itu mempengaruhi juga. Kenapa? Karena desainnya itu bisa menjadikan kita, oh ini tuh sulit, ini tuh mudah, itu barang itu dibuat. Ergonomis berarti nilai dari barang itu bisa aman tidak ketika kita buat untuk konsumen gitu ya. Finishingnya seperti apa. Metode perakitan itu dibagi 2, ada dari proses penyambung komponen, ada dilihat dari barang yang dirakitnya. Kalau dari penyambungan komponen ada metode cascade, ada metode keseimbangan, dan ada metode bongkar pasang atau knockdown ya. Yang kedua, metode perakitan ditinjau dari komponen yang dirakit. Itu ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, ada yang metode perakitan dengan pemilihan, dan metode perakitan secara individual. Seperti itu ya, sampai situ aja. Materi silahkan dipahami lebih dalam. Untuk materi yang lebih dalam ini bisa kalian baca di bahan ajar ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan kalian mengerjakan lembar kerja KPD 1 ya. Lembar kerja KPD 1 itu nanti silahkan kalian kerjakan. Ibu sudah tampilkan di sini ya, ada lembar kerja 1. Tinggal kalian buka saja. Itu tugasnya kalian hanya diminta untuk menanggapi tayangan dari materi. Nanti kalian masuk ke forum diskusi ya. Nah, di forum diskusi nanti ada, di forum diskusi nanti kalian tinggal masukkan. Ibu sudah masukkan tugasnya. Nah, nanti kalian tinggal tanggapi ya, tanggapi pernyataan ibu, tanggapi. Nah, silakan selain menanggapi kalian juga mengomentari tanggapan teman-teman. Jadi di situ ada saling komunikasi lah dengan teman-temannya tentang materi ini. Itu aja mungkin ya untuk pertemuan sekarang. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya silahkan kalian cari referensi-referensi bahan materi dari yang lain untuk memperdalam materi ini ya. Dan terakhir, jika ada yang tidak dipahami, boleh kalian tanyakan ke ibu lewat forum diskusi, atau misalnya bisa kalian tanyakan ke ibu lewat WhatsApp juga, WhatsApp kelas boleh, atau WhatsApp pribadi juga boleh. Nanti akan ibu jawab dan akan ibu jelaskan. Itu ya, seperti itu ya. Seperti itu ya untuk materi hari ini. Singkat aja mungkin ya, Bu, nggak akan terlalu banyak untuk materi yang sekarang ini. Nah, mungkin lebih kepada pengertian fungsi, prinsip, dan pengelompokan. Kita konsep dasarnya dulu lah ya, seperti apa pengertian tadi dulu Ibu jelaskan. Terus pengelompokannya seperti apa juga, metode cascade, metode bongkar pasang ya, itu yang bisa digunakan. Nanti tinggal kalian pahami lebih dalam aja mungkin materinya itu ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mau presentasi ya. Nah, supaya waktunya lebih banyak dipakai untuk presentasi, tugas untuk LKPD 2 di minggu depan silahkan kerjakan dari minggu sekarang. Jadi untuk yang LKPD 1 yang tugas sekarang itu kan hanya menanggapi dan hanya sekedar komunikasi dengan teman-teman, itu nggak akan memakan waktu banyak. 1-2 hari pun cukup kalian kerjakan. Sisanya waktu 5 harinya itu bisa kalian gunakan untuk menyusun tugas ya. Untuk yang LKPD 2, Ibu akan jelaskan untuk tugas yang LKPD 2, nanti kalian membuat makalah ya. Untuk yang tugas pertemuan selanjutnya itu membuat makalah. Sistematika makalahnya sudah Ibu masukkan di tugas di LKPD 2 ya, di sini. Tugas di LKPD 2 sudah ada. Nah, kalian buka, nanti ada di sini
Nah, ada AKPD-nya, ada instruksi tugas AKPD 2-nya seperti apa. Instruksi itu berarti sistematika yang harus dibuat. Berikut PowerPoint yang harus kalian buat juga, di situ ada ya. Nah, ini lembar pekerjaan yang harus nanti kalian pakai untuk nanti kalian lantirkan dalam makalah kalian AKPD-nya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan ya, tentang sama AKPD 1 ada di situ, ada di sini AKPD 1 ya, tinggal kalian buka sama AKPD 1. Kalau AKPD 1 itu hanya tanggapan aja, jadi sifatnya ini tugas individu ya. Kalau AKPD 1 tugas individu. Nah, sini ada AKPD pertemuan satu siswa. Sini tugas kalian hanya hasil kalian di diskusi, di forum diskusi, tinggal kalian print screen aja kalau dari laptop ya. Kalau dari handphone berarti di screenshot, kalian tampilkan nanti dilampirkan di AKPD-nya. Itu ya. Jadi Ibu bisa lihat, oh iya kalian itu menanggapi, oh kalian itu mengambil dari teman-temannya juga. Jadi yang ada kaliannya kalian print screen atau kalian screenshot itu ya. Nah, selanjutnya nanti untuk menguji pemahaman kalian tentang materi, setelah kalian baca bahan ajarnya, setelah kalian lihat PowerPoint Ibu lagi, nanti kalian silakan isi ya evaluasinya. Nah, untuk evaluasinya sendiri, evaluasi pembelajaran itu mengisi soal 5 soal, PG 5 soal esai. Ibu tidak buat di Moodle, kita coba di Google Form ya. Nanti link Google Formnya juga Ibu kasih di sini ada ya. Link Google Formnya nanti ada di LMS udah Ibu kasih ya. Ada di evaluasi mandiri, tinggal kalian buka. Nanti di sini ada linknya, tinggal kalian buka tuh. Udah ada, Ibu udah buka langsung ke linknya ya. Itu seperti itu ya. Nah, jangan lupa nanti minggu depan nanti kalian masuk virtual class ya. Nih, Ibu udah bikin Google Meet-nya untuk presentasi kita. Satu kelompok perwakilan ada 1 orang untuk mempresentasikan makalahnya. Tidak sepanjang-panjang, inti-intinya saja. Seperti itu ya. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf untuk kekurangannya, untuk